Baik, sebelum kita masuk ke penentuan beban kondensor dan reboiler, kita akan melanjutkan step yang kemarin. Jadi kalau kemarin kalian sudah menentukan jumlah stage, kemudian refluxnya berapa, reflux minimumnya berapa, teoritis dan stage minimumnya berapa, kita lanjut menghitung lokasi feed plate. Caranya adalah seperti yang rumus sudah tertulis di sini, log NE per NS. NE itu adalah menunjukkan jumlah stage di atas feed plate, E itu enriching maksudnya, sedangkan NS itu adalah jumlah plate di bawah feed plate. Jadi kita akan memprediksi lokasi feed plate-nya itu ada di jumlah stage keberapa. Caranya adalah dicari pakai rumus 0,206 log dalam tanda kurung fraksi mol HF HV di feed, fraksi mol komponen HV di feed, dibagi fraksi mol komponen light di feed, lalu kamu kali dengan B per D, di sini B dan D-nya, bottom dan distilatnya menggunakan total bottom dan total distilat dalam satuan kilogram, yang dikalikan dengan fraksi mol light di bottom dan dibagi fraksi mol heavy di distilat. Sebelumnya kamu kuadratkan dulu. Oke, jadi di sini yang perlu kamu isi adalah XHF, LF, terus B dan D dalam satuan kilogram, dan kemudian XHD dan XLB. H dan L itu berarti H berarti heavy, L light, sedangkan untuk F adalah feed, D adalah distilat, dan B adalah bottom. Jadi kalau muncul seperti ini, berarti yang dipilih atau yang diklik adalah fraksi molnya yang sudah kamu cari dan sudah kamu buat tabelnya. Jadi ini dalam satuan fraksi mol ya. Fraksi mol nggak punya satuan, unit dimensionless. Jadi cukup menuliskan pakai sama dengan, tidak boleh dihitung ulang karena kamu sudah menghitungnya di atas, jadi langsung aja pakai sama dengan. Kemudian cari log NE per NS-nya, pakai rumus yang atas ini, tulis hasilnya di sebelahnya. Kemudian antilog, carilah NE per NS-nya, tulis di sebelah sini. Kemudian kalau sudah diketahui misal NE per NS itu sama dengan A, oke, nah di sini dituliskan bahwa NE per NS itu sama dengan N. N sudah kamu hitung di atasnya. Gunakan dua data ini, misal ini saya tulis jangan awes biar nggak value 12 misalnya. Jika NE per NS sama dengan 12 dan NE plus NS sama dengan N, N-nya sudah dihitung di atas, maka hitunglah NS-nya berapa, NE-nya berapa. Nanti kamu akan tahu, akan menghasilkan di sini akan ada angka-angkanya, lalu dari angka-angka tersebut kamu akan mengetahui berapakah jumlah stage yang ada di atas feed, berarti dinyatakan dalam NE, enriching, dan berapakah jumlah stage yang ada di bawah feed plate, dinyatakan dalam NS, stripping. Oke, jangan lupa bahwa kolom distilasi itu dibagi jadi dua section. Enriching bagian atas yang dekat sama kondensor, dan stripping yang di bagian bawah yang dekat dengan reboiler. Nah, dengan data tersebut, kamu bisa memprediksi di manakah letak lokasi feed plate-nya. Oke, setelah kita menghitung di manakah lokasi feed plate-nya, selanjutnya adalah kita akan menghitung beban kondensor dan reboiler. Jangan lupa bahwa di kondensor dan di reboiler itu ada dua fase, yaitu ada yang fase vapor, ada yang fase liquid, baik itu di kondensor maupun di reboiler. Jadi, untuk menentukan beban kondensor dan beban reboiler, kita harus mengetahui berapakah total fraksi vapornya, berapakah total liquidnya, fraksi liquidnya, dan juga berapakah total mol dari vapor, mol dari liquid, berapa massa vapornya, dan berapa massa liquidnya. Oke, kita hitung dulu beban kondensor. Di sini ada simbol D, berarti kamu diminta mencatat berapa mol total distilat dan berapa kilogramnya.
atau mol saja cukup karena kita menghitungnya hanya menggunakan mol. Kemudian di sini akan muncul simbol R, reflux yang sudah kamu hitung di atas, langsung aja pakai sama dengan refluxnya berapa, ini contoh aja 1,5. Kemudian sekarang kita akan mencari L, liquidnya. Porsi liquid di dalam kondensor, caranya adalah dengan mengkalikan D dikali R. Molnya distilat dikali nilai reflux akan ketemu kilomolnya liquid. Kemudian untuk vapor dicari dari D dikali R plus 1. Langsung hasilnya diletakkan di sini. Tulis satuannya dalam kilomol. Setelah itu kita asumsi kita kondensasi total. Jadi ada total, ada parsial, silakan dicari tahu sendiri ya, apa bedanya dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Kemudian setelah itu, tuliskan atau buat tabel, sebagai kolom 1 adalah komponen, lalu kolom 2 adalah fraksi mol distilatnya, sudah dihitung di atas, pakai sama dengan aja. Kemudian dari fraksi komponen di distilat, kita mau mengetahui berapakah komponen tersebut memiliki jumlah mol vapor dan jumlah mol liquid. Caranya adalah untuk menghitung V ini berarti fraksi dikali dengan total vapor. Taruh sini. Yang ini fraksi dikali total vapor. Liquid juga demikian. Fraksi dikali dengan liquid. Fraksi dikali dengan total liquid. Untuk mengetahui masing-masing komponen itu, mol vapor dan mol liquidnya ada berapa. Untuk yang distilat sudah kamu hitung ya sebetulnya di atas, tinggal langsung sama dengan aja, atau juga boleh cara mencarinya adalah fraksi dikali total mol distilat. Yang tabel atas itu adalah tabel untuk mol, yang bawah yaitu neraca massa kondensor. Maka langsung aja kamu kalikan dengan BM, dikali BM, dikali BM, dikali BM, vapor, liquid, dan distilat, lalu kamu cocokkan. Apakah jumlahnya sama? Jumlah siapa yang sama? Jumlah dari penambahan vapor sama dengan distilat ditambah liquid. Oke, jadi untuk mengecek apakah neraca massa kondensormu sudah betul, maka silakan dicek apakah jumlah penambahan distilat ditambah liquid sudah sama dengan vapor. Oke, kenapa demikian? Silakan nanti dianalisa lagi prosesnya. Yang masuk ke kondensor itu dalam fase apa? Keluarnya sebagai aliran apa? Tujuan kondensor kan kita mau merubah vapor ke liquid ya. Tentu yang masuk atau yang sebagai umpannya adalah vapor. Keluarnya sebagai liquid. Oke, ada yang kembali ke distilasi, ada yang atau direflux, ada yang keluar sebagai distilat atau sebagai hasil. Makanya di sini V sama dengan L plus D. Kalau L plus D-mu angkanya sama persis dengan total massa V, maka perhitungan beban kondensormu dinyatakan benar. Jadi di sini beban kondensornya dinyatakan dengan neraca massa. Ada berapa banyak vapor yang masuk, liquid, dan distilat yang keluar dari kondensor. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana beban kondensor, kita lanjut menghitung bagaimana beban reboiler. Silakan dituliskan di sini angka untuk total mol di bottom, lalu total mol di feed, di umpan. Jangan lupa menuliskan satuannya dalam kilomol, karena kemarin masanya dalam satuan kilogram ya. Kemudian kita cari L aksen, sama itu liquid, ada aksennya untuk membedakan liquid di kondensor dan di reboiler. Jadi untuk reboiler, simbol L dan V-nya punya aksen. Untuk menghitung yang liquid di reboiler, caranya adalah dengan L plus F. L-nya adalah liquid milik kondensor yang di atas tadi. F-nya bisa pakai yang sudah kamu tulis di sini.
Kemudian untuk vapor-nya sama dengan B dikurangi L aksen. Oke, V aksen ya, ini kurang ya, harusnya V aksen. Oke, seperti ini. V aksen sama dengan B dikurangi L aksen. L aksennya sudah kamu hitung di sini, B-nya ada di sini. Kemudian sama seperti kondensor, buat satu tabel untuk merangkum berapakah mol vapor dan mol liquid masing-masing komponen. Caranya sama, fraksi dikali total V aksen, fraksi dikali total L aksen. B-nya juga gitu, fraksi dikali dengan total mol bottom. Kemudian mol yang sudah didapat silakan dikalikan dengan berat molekul untuk mencari masanya. Untuk memastikan perhitungan benar, maka rumusnya nanti sama dengan rumus dari neraca massa reboiler adalah L aksen sama dengan B ditambah V aksen. Oke, yang masuk ke reboiler itu adalah liquid karena tujuannya kita mau menguapkan, membentuk liquid atau cairannya diuapkan supaya uapnya naik ke kondensor ya. Maka yang masuk ke reboiler itu adalah berupa liquid, yang keluar adalah vapor dan ada yang menjadi produk atau bottom, seperti itu. Makanya untuk mengecek neraca massa reboiler sudah betul atau tidak, kamu bisa menggunakan rumus total L aksen dalam kilogram ya, harus sama dengan total B ditambah V aksen. Kalau angkanya sudah sama persis, maka perhitungan neraca massa reboilermu sudah benar, sehingga perhitungan beban reboiler dinyatakan benar. Nah, kalau bisa, sesuai dengan contoh saya, di sini kamu tambahkan fungsi if. Sehingga nanti sewaktu kuis atau sewaktu ujian, kamu bisa langsung tahu, oh perhitunganmu sudah benar atau tidak, tanpa melakukan pengecekan penambahan-penambahan lagi. Seperti itu.